Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Iman dan Nur Hasanah dengan NIM 201446000267 dari kelas A720 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai statistika dasar. Nah, di sini sudah terdapat data 100 EQ mahasiswa yang akan kita olah ke beberapa bagian ataupun ke beberapa langkah. Yang pertama, dalam penyajian data. Nah, penyajian data tersebut bertujuan untuk mengubah data tunggal yang tadi sudah ada di slide yang sebelumnya menjadi ke data berkelompok dalam bentuk tabel. Nah, sebelum kita buat ke bentuk tabel, kita bisa menginjak langkah-langkah berikut. Yang pertama itu mencari kisaran atau mencari range. Itu dengan mengurangi data terbesar dikurangi data terkecil. Sehingga 129 dikurangi 84 dengan hasil 45. Yang selanjutnya yaitu menentukan banyak kelas. Nah, menentukan banyak kelas di sini bisa menggunakan rumus 1 plus 3,3 dikali log n. N di sini yaitu banyak data. Sehingga kita dapat tuliskan menjadi 1 ditambah 3,3 log 100. Dan menemukan hasil yaitu 8. Langkah yang ketiga yaitu menemukan atau menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval di sini dapat menggunakan rumus rank per K. K di sini yaitu panjang kelas yang tadi sudah kita cari menggunakan langkah yang pertama. Rank di sini kita dapatkan dari kisaran yang telah kita cari pada langkah yang pertama tadi. Sehingga kita dapat tuliskan menjadi 45/8 dengan hasil menjadi 5,625 yang kita bulatkan menjadi 6. Nah, dari 3 langkah yang tadi kita dapat tuliskan di tabel seperti ini, di mana kelas intervalnya ada 8. Lalu di sini ada FI. FI di sini menunjukkan frekuensi seperti ini. Lalu F besar di sini adalah hasil dari frekuensi ataupun frekuensi kumulatifnya. Dengan data akhir pasti 100, seperti data yang awal tadi yang belum kita olah. Selanjutnya di sini ada XI. XI di sini kita dapatkan dari menjumlahkan kelas interval paling bawah dengan kelas interval paling atas, lalu kita bagi 2 sehingga menemukan hasil 86,5 dan seterusnya. Di sini ada keterangan FI dikali XI. Di sini juga kita cari dengan mengalikan FI di sini dikalikan dengan XI di sini sehingga menemukan hasil 519 dan seterusnya. Nah, keterangan BB di sini yaitu batas bawah. Batas bawah ini kita dapat dengan mengurangi batas bawah kelas interval dengan 0,5 dan seterusnya. Lalu BA di sini yaitu batas atas. Kita dapatkan dengan mengurangi batas atas kelas interval dengan 0, menambahkan batas awal kelas interval dengan 0,5 sehingga kita dapatkan 89,5. Maaf, di sini tipe. Yang selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data di sini yaitu langkah selanjutnya setelah kita mencari tabel penyajian data yang tadi. Nah, yang pertama yaitu ada rata-rata atau dapat disebut min yang dilambangkan dengan sigma bar. X bar maksud saya. Nah, di sini dapat kita tuliskan dengan rumus sigma FI dikali XI per sigma FI. Sehingga dari data tadi kita dapat tuliskan menjadi 10.306 dibagi dengan 100, menemukan hasil 103,06. Yang selanjutnya yaitu median atau nilai tengah yang dilambangkan dengan ME. Nah, di sini terdapat rumusnya yaitu B plus P dalam kurung 1/2N dikurangi F besar per F kecil tutup kurung. Nah, dapat kita tuliskan menjadi 101,5 plus P. P adalah jangkauan atau panjang kelas intervalnya yaitu 6. Lalu 1/2 dikali N-nya adalah 100, min 50 dari F besarnya per 18 dari F kecilnya, sehingga menemukan hasil 101,5. Yang selanjutnya yaitu modus dilambangkan dengan MO.
dengan rumus BB plus P, buka kurung BI per BI plus B2, tutup kurung. Nah, di sini terdapat tuliskan bahwa BB-nya adalah 95,5 plus P-nya adalah 6, B1-nya adalah 14, B1 yang di sini juga 14 plus B2-nya yaitu 11, sehingga menemukan hasil setelah dihitung 99. Nah, yang selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu ada 3, yaitu persentil, kuartil, dan desil. Yang pertama di sini kita bahas yaitu nilai dari persentil atau dapat kita lambangkan menjadi P. Dengan rumus PI sama dengan BB plus P, 1/100N dikurangi F besar per FP. Yang pertama kita harus mencari dulu yaitu P. Kita mau cari P keberapa dulu. Di sini saya mencari P ke 35 sehingga dapat kita tuliskan dengan rumus I per 100 dikali N sehingga 35 per 100 dikali 100 mendapatkan hasil 35. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus persentil yang tadi dapat dituliskan menjadi P35 sama dengan 95,5 ditambah 8 buka kurung 35 dikurangi 21 per 29. Dengan hasil setelah dihitung yaitu 99,3. Yang selanjutnya yaitu desil. Desil di sini dilambangkan dengan D. Dan dengan rumusnya DI sama dengan BB plus P, I per 10N dikurangi F besar per FDI. Nah, sebelum kita masukkan data-datanya ke dalam rumus, kita cari terlebih dahulu mau mencari desil keberapa. Nah, di sini saya mencoba mencari desil ke-8, sehingga kita tuliskan dengan rumusnya I per 10 dikali N. Nah, di sini dapat dituliskan menjadi 8 per 10 dikali 100, sehingga menunjukkan hasil 80. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus D8 atau desil ke-8, yaitu BB plus P 1 per 10N min F besar per F kecil DI, dimasukkan yang sudah diketahui tadi, sehingga menjadi 107,5 ditambah 8, dikalikan dengan 80 dikurangi 68 per 18. Setelah dihitung menemukan hasil 112,8. Yang selanjutnya di sini yaitu kuartil dengan lambang Q yang memiliki rumus KI ataupun KI sama dengan BB plus P 1 per 4N dikurangi F besar per F KI atau per F KI. Nah, di sini kita cari dulu Q pertama atau Q ke-1, yaitu 1 per 4 dikali dengan N. Rumusnya kita masukkan yaitu 1 per 4 dikali dengan 100 sama dengan 25, sehingga kita dapat masukkan ke dalam rumus I1 sama dengan BB plus P dikalikan 1 per 4N min F dibagi dengan atau per F KI. Dimasukkan dalam rumus yang sudah diketahui tadi, sehingga dapat dituliskan menjadi 95,5 ditambah 8, 1 per 4 kali 100 dikurangi dengan 21 per 29. Setelah dihitung dapat menunjukkan hasil 96,6. Nah, yang terakhir yaitu standar deviasi, di mana kuadrat dari simpangan baku disebut dengan variasi. Nah, variasi sendiri di sini dilambangkan dengan S kuadrat dengan rumus sigma dikali X1 min X bar kuadrat per N min 1. Nah, sebelum kita menggunakan rumus yang tadi, kita bisa cari terlebih dahulu keterangan-keterangan yang akan kita gunakan dalam rumus tersebut dengan menghitung atau membuat tabel seperti ini. Dengan keterangan kelas interval F, XI, FI dikali XI, lalu XI dikurangi dengan X bar ataupun min yang telah kita cari di awal tadi, lalu XI dikurangi dengan X bar dikuadratkan, dan yang terakhir keterangan F dikali XI min X bar kuadrat. Nah, setelah kita cari semuanya, kita jumlahkan juga di sini, lalu kita bisa hitung untuk mencari variansinya dengan dimasukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui. Di sini kita tuliskan menjadi
1667,2 dibagi dengan 100 min 1, 100 dari data 100 EQ mahasiswa yang di awal tadi, sehingga menunjukkan hasil 16,8. Nah, terima kasih. Sekian yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.